Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, yakni Hotman Paris Hutapea, mengaku bingung dan pusing dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan pada tahun 2016 silam tersebut. Hotman mengaku bingung dengan keputusan Propam Mabes Polri yang menyatakan bahwa ayah almarhum Egi, yakni Ibtu Rudiana, tidak melanggar etik. Adapun Eki merupakan kekasih Vina yang juga korban pembunuhan pada tahun 2016 lalu. Ada dugaan bahwa polisi tersebut merekayasa hukum dalam penanganan kasus Vina. Namun polisi memastikan hasil pemeriksaan propam terhadap Rudiana sudah sesuai ketentuan. Pernyataan itu disampaikan oleh Hotman melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial pada Selasa 25 Juni 2024 lalu. Meski begitu, Hotman juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yakni yang telah memerintahkan Propam untuk memperdalam pemeriksaan di kasus Vina. Ia menyinggung ada sejumlah perbedaan saat kasus tersebut terjadi pada tahun 2016 dan sekarang setelah viral. Hotman mencontohkan dua DPO kasus Vina pada berita acara pemeriksaan atau BAP yang baru disebut fiktif. Sementara di BAP tahun 2016 diuraikan secara jelas terkait peran kedua DPO tersebut. Kemudian, Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka pada BAP 2016 juga disebut sebagai pelaku pembunuhan. Namun menurut keterangan terbaru dari 5 terpidana, Peggy bukanlah pelaku. Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memerintahkan Propam Mabes Polri untuk semakin memeriksa kasus Vina ini. Kenapa ada perbedaan 2016 dan 2024? Propam Mabes Polri coba dicek apa yang terjadi di penyidikan 2016. Dua DPO yang di 2024 di dalam BAP disebutkan adalah fiktif, ternyata di BAP di 2016 justru diuraikan secara jelas peranannya. Dialah yang mengantar mayat ke flyover, dia yang memerkosa, dia yang menaik, bahkan motornya pun ada. Jadi ini salah siapa? Oke? Demikian juga Peggy. Peggy katanya dulu di 2016 adalah pelaku. Sekarang di 2024, 5 mengatakan bukan pelaku. Jadi inilah tugas Propam. Apa yang terjadi di penyidikan 2016. Yang saya tidak mengerti, kenapa akhirnya Propam mengatakan Rudiana, bapaknya Eki, ternyata secara kode etik tidak melanggar apapun. Pusing, ya, pusing. Kuasa hukum almarhumah Vina. Pengacara keluarga Vina, yakni Hotman Paris, kesal dengan pihak yang menyebutnya diam saja dalam kasus tersebut. Hotman membantah dirinya diam saja di tengah jalannya penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengatakan justru dirinya lah yang mengusulkan adanya tim pencari fakta. Menurutnya, jika tidak membentuk tim pencari fakta, kasus ini akan kembali seperti di awal yang tidak ada kejelasan. Dikatakan olehnya, ada kemungkinan tersangka baru yakni Peggy Setiawan berpotensi bebas dan kasus juga sulit terungkap. Hotman meminta pihak terkait dalam kasus Vina pada tahun 2016 ini juga untuk diperiksa, termasuk penyidik dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Selain itu, Hotman juga menyoroti adanya buron yang disebut kini fiktif. Padahal berdasarkan BAP awal tahun 2016 menjelaskan adanya dua pelaku yang sempat dinyatakan buron oleh polisi. Namun berdasarkan BAP terbaru, dua pelaku yang disebut buron itu hanyalah fiktif. Halo para monjong-monjong yang selalu menanya kasus Vina gimana? Kenapa Hotman diam saja? Monjong yang siapa yang diam sih? Ya, yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari fakta kan Hotman. Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui KUHAP
kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024, ya. Jadi something wrong. Jadi kalaupun BAP tahun 2024 dibawa ke pengadilan, maka semakin sah terbukti ada dua perkara yang sama tapi putusannya berbeda didasarkan kepada dua BAP yang berbeda. Dulu disebutkan yang dua DPO itulah yang mengantar almarhum ke flyover. Itu di BAP. Kenapa penyidiknya tidak diperiksa yang 2016? Sementara sekarang katanya fiktif, ya. Kemudian dulu disebutkan semua mengatakan Peggy adalah salah satu pelaku. Tapi sekarang 5 mengatakan bukan pelaku yang 2024. Dan apakah Peggy-nya Peggy yang sama? Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Halo Propam, di mana kamu? Tanpa itu nggak akan terbongkar. Keluarga Vina nggak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum. Kami kuasa hukum keluarga Vina nggak bisa apa-apa. Ketua RT bernama Abdul Pasren dilaporkan keluarga terpidana pembunuhan Vina Cirebon dan pacarnya Eki ke Mabes Polri pada Selasa 25 Juni 2024 lalu. Abdul Pasren adalah Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus pembunuhan Vina terjadi. Pasren dilaporkan terkait dugaan memberikan keterangan palsu. Laporan itu terregister dengan nomor tertanggal 25 Juni 2024 atas pelapor perwakilan keluarga terpidana, yakni Aminah. Pengacara keluarga terpidana, Ruli Panggabean, membenarkan hal itu pada Selasa 25 Juni 2024 lalu. Ruli mengatakan atas pernyataan RT Pasren membuat terpidana Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Sudirman terseret kasus itu dan dihukum penjara seumur hidup. Tidak hanya itu, keterangan dari RT Pasren juga telah merugikan keluarga terpidana. Hal itu lantaran Pasren menyebut kalau 6 keluarga terpidana kala itu sempat meminta RT Pasren dan pengacara mengubah keterangan. Pada kesempatan yang sama, Aminah selaku pelapor yang mewakili 6 keluarga terpidana juga membantah bahwa keluarga sempat meminta agar RT Pasren berbohong dengan iming-iming uang. Memang hari ini kami mengadakan laporan polisi atas nama keluarga terpidana yang diwakili oleh Ibu Aminah. Laporan polisi ini terkait dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Pak Pasren selaku RT di wilayahnya Bu Aminah ini beserta juga dengan anaknya, yang kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Nah, kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya, baik itu berupa putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, dan kemudian juga keterangan pernyataan-pernyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka tuh memang ada di rumahnya Pak Pasren. Tapi Pak Pasren ini menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada katanya. Jadi itulah yang ditambah lagi dengan beberapa waktu yang lalu ada di TV yang menyatakan bahwa keluarga terpidana ini mendatangi Pak Pasren untuk mengubah BAP dengan memberikan uang dan juga adanya bersama dengan pengacara katanya. Itu semua
nggak benar, dan oleh karena itu maka pada hari ini mereka membuat laporan itu. Memang hari ini kami mengadakan laporan polisi atas nama keluarga terpidana yang diwakili oleh Ibu Afina. Laporan polisi ini Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.